Dor, Horas guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini gue mau ngajak lu ke desa Hasinggan ya, kampung bokap. Kayak yang di video kemarin gue bilang, di Hasinggan ini baru dibikin jalan. Nih contoh beritanya, 2 berita. Jadi sebelumnya di Hasinggan ini nggak ada jalanan buat mobil. Bahkan buat motor juga nggak ada. Jadi termasuk desa terpencil, satu-satunya desa di sekitar Danau Toba yang nggak bisa dilalui sama kendaraan waktu itu. Tapi pada akhir tahun 2022 kemarin, pihak pemerintah membangun jalan ke desa ini ya, ke Hasinggan. Pihak pemerintah ini diwakili oleh TNI. Gua nggak tahu ya persisnya ini beneran dari dana TNI atau dari dana pemerintah, tapi TNI yang melaksanakan pembangunannya. Tapi yang jelas ini sangat membantu buat warga di Hasinggan. Karena waktu itu bayangin aja, kalau misalnya kita mau ke kota, itu harus naik boat, harus naik kapal kecil. Jadi boros. Naik boat aja kalau misalnya dari Hasinggan ke Pangururan, itu bisa sekitar 5 liter. Bolak-balik berarti 10 liter, 100 ribu. Cuma buat jarak yang nggak gitu jauh. Jadi pembangunan jalan ini sangat membantu buat masyarakat sekitar ya. Dan sebelum kita ke jalanannya, ini gue ngajak kalian dulu dari arah pinggir sebelah sana ya. Terus kita nanti naik kapal sedikit, abis itu kita lihat jalanan barunya. Sambil itu gue cerita dulu nih, kayak yang kemarin gue bilang, Hasinggan ini waktu itu desa yang sangat terisolasi ya, terisolir gitu. Bahkan sampai masuk ke ethnic runaway di Trans 7. Tapi ya sekarang videonya nggak ada, karena waktu itu terlalu mengada-ngada acaranya. Yang bikin api dari kayu sama dari batu, yang nggak rasional lah. Masa gila hari gini? Itu kalau nggak salah tahun 2013 atau 2012 gitu syutingnya. Tapi ya tetap aja nggak masuk akal, masa nggak ada korek udah tahun segitu. Jadi wajar kalau misalnya nggak ditayangin ya, udah hilang. Jadi sekarang gue kan tadi dari sebelah sana, itu namanya Sosor. Nah sekarang kita ke sebelah sini, itu masih desa Hasinggan juga. Sampai ke sebelahnya ya, Bahal-Bahal. Nah kita mau masuk ke jalanan barunya nih, ke arah jalanan baru. Dari sini gue ntar jalan ke atas. Buat ngecek gimana kondisi jalannya, terus gimana infrastrukturnya, udah sejauh apa, udah cakep apa enggak gitu. Jadi kita jalan ke atas sambil menikmati pemandangan di desa Hasinggan. Lu bayangin nih, desa Hasinggan ini dulunya baru beberapa tahunan ya, setahun atau 2 tahun itu ada jalur yang buat motor. Terus habis itu sekarang baru dibangun jalan gede yang buat mobil. Lu bayangin dulu gimana hidupnya orang sini, bebas polusi. Bebas polusi karena nggak ada kendaraan sama sekali. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi kurang baiknya juga karena ada masuknya kendaraan. Ya sisi kurang baiknya ya polusi itu, tapi kan nggak seberapa banyak kendaraan yang ada di sini. Jadi yuk kita cek sambil jalan ya, biar kalian tahu gimana situasi desa Hasinggan. Kalau misalnya cuma jalannya doang yang dikasih lihat, kurang afdol kayaknya. Jadi di sini itu banyak dikelilingin bukit ya. Bukit-bukitnya itu banyak air terjun nih, kayak gini nih. Ini air terjun nih. Dan kita bisa ke sana juga, tapi ini jauh banget. Waktu itu gue pernah ke ujung ya. Itu ada air terjun ya, air terjun Cimanjorang namanya. Itu memakan waktu kurang lebih 2 jam jalan kaki. Kurang lebih ya, gue nggak gitu ingat, tapi kurang lebih 2 jam. Soalnya kita harus kita harus nebang-nebangin alang-alang yang ada di situ. Jadi kalau misalnya ke sana bawa golok buat nebangin alang-alangnya. Nah ini dia nih kondisi jalanannya, gede ya. Ini jalanannya bisa muat 2 mobil. Kalau misalnya kita lihat sekilas, sekitar 4 meter lebih nih jalan. Jadi bisa muat 2 mobil, bahkan bisa masuk truk. Ini suasana kampungnya, suasana bukit-bukitnya, gunung. Karena ini nyambung ya sama Pucuk Buhit, bukit-bukitnya sama pegunungan-pegunungan kecilnya ini. Kalau nggak salah, kalau salah gue minta maaf.
Jadi sekarang kita menyusuri jalan ini dulu, terus habis itu nanti gua ajak kalian ke pemukiman yang padatnya ya di Desa Hasinggan ini, kayak buat perkumpulan kalau misalnya ada acara. Itu ada sebuah lapangan yang dijadiin tempat kalau misalnya acara nikahan, di situ bisa. Kalau misalnya acara ada orang meninggal buat ngurusin adatnya, biasanya di situ juga. Ntar gue ajak kalian ke situ. Sebelumnya kita lihat-lihat dulu nih di sini pemandangannya. Ini jalannya yang nyambung ke desa sebelah, namanya Bonandolo. Keren juga ya, jalanannya gede begini. Kita cek dulu pemandangan sawah-sawah sama perbukitan di sini ya. Lumayan menyegarkan mata kan. Dan FYI ya, anjrit, FYI gaya lo. Sekedar informasi ya, bukan jalanan, tanah di kampung nih ya, khususnya gue bahas di Desa Hasinggan ini udah mahal sekarang. Apalagi yang di dekat sawah ini ya. Kalian bayangin ada jalanan baru yang gede gitu. Terus lu punya tanah di dekat situ, ya udah kipas-kipas sekarang karena harga tanahnya lagi naik. Karena harga tanah di kampung serius ya, ini lumayan mahal. Kan banyak banyak para perantau yang pengen hidup tua di kampung. Kalau sebagai orang Batak ya, karena tinggal di kampung tuh lebih tenang. Jadi misalnya dia udah sukses berkarir, udah di masa tuanya, pengen menikmati masa tua, biasanya di kampung. Kalau misalnya nggak ada tanah, beli tanah dulu buat nikmatin masa tua. Ini kayak di Swiss ya, ada kikisan di bukit-bukitnya. Keren kan? Yuk, sekarang kita akan ke tempat yang tadi gue bilang ya, lapangan serbaguna tadi. Kita arah balik dari sini nih, dari pemandangan sini yang bukit-bukit sama sawah. Kita menyusuri jalan setapak untuk ngeliat di pusat Desa Hasinggannya nih, yang banyak rumah-rumah sama penduduknya. Kita say goodbye dulu ya ke bukit yang kayak Swiss ini. Terus langsung menuju ke perkampungan warga sama tempat lapangan serbaguna yang tadi gue bilang. Kita cek juga di bawah nih aliran gotnya, selokannya itu bersih ya. Air pegunungan nih. Kita mau cek juga nih, ada rumah yang udah bukan rumah tradisional ya, jabu bolon, rumah bolon. Tapi di Hasinggan ini ada banyak juga rumah bolon, jabu bolon, bercampur dengan rumah-rumah yang kekinian. Ini kayak misalnya di sebelah kanan nih, ini jabu bolon, terus ada yang di sebelahnya lagi rumah yang pakai bata dan udah modern gitu. Kalau di sebelah kiri nih masih ada beberapa jabu bolon. Dan ini adalah lapangan serbaguna yang tadi gue bilang. Jadi di sini kalau misalnya ada acara kayak orang meninggal atau acara nikahan, bisa di sini kalau misalnya orangnya banyak gitu, biar muat banyak. Di sebelah ini nih depan gua, ini jabu bolon yang udah lama dan masih ditinggalin ya, masih ditempatin. Tadi ada yang kelewatan, gue mau ngasih lihat juga kayak di sini tuh pusat desanya ya, ada papan pengumuman juga di sini. Yuk coba kita cek. Ini dari zaman gue kecil jalanannya begini aja nih, nggak berubah, cuma bedanya ada aspal-aspalan ya, semen-semenan gitu. Oke, ini bukit Swiss yang tadi. Bukan bukit Swiss, bukit yang kayak di Swiss. Terus itu danaunya, dan ini yang tadi gue bilang papan pengumuman desa. Oke guys, itu aja ya review gue tentang Kampung Bokap nih Hasinggan dan jalanan barunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih kalian udah nyimak. See you guys.